Aturan pilkada kini berubah. Perubahan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Gelora agar bisa mencalonkan kepala daerah meski tak punya kursi di DPRD. Ketua MK Suhartoyo menilai pasal 40 ayat 3 dalam UU Pilkada inkonstitusional. Oleh karena itu, aturan Pilkada 2024 terjadi perubahan. Parpol di provinsi dengan DPT sampai 2 juta jiwa harus memperoleh suara sah sedikitnya 10%. Lalu untuk provinsi dengan DPT dari 2 sampai 6 juta jiwa, parpol harus mendulang sedikitnya 8,5% suara sah. Kemudian, parpol di provinsi dengan DPT dari 6 sampai 12 juta wajib memperoleh suara sah sebesar 7,5%. Dan di provinsi dengan DPT lebih dari 12 juta jiwa, parpol harus menyabet suara sah paling sedikit 6,5%. Putusan MK ini dianggap sebagai angin segar bagi demokrasi. Nah, selain jadi angin segar bagi demokrasi, putusan MK juga jadi angin segar buat Anies dan PDIP di Jakarta. Pada pemilu kemarin, DPT Jakarta sebanyak 8,25 juta. Ini artinya parpol atau koalisi bisa mencalonkan kepala daerahnya dengan 7,5% suara sah saja. Perolehan 850.174 suara sah dan 15% kursi DPRD membuat PDIP lebih dari cukup untuk mengusung calonnya sendiri. PDIP menganggap putusan MK ini sebagai kemenangan melawan oligarki parpol yang hendak membajak demokrasi. Sementara itu, peluang Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta pun kembali terbuka usai parpol yang disinyalir mendukungnya merapat ke Kim Plus. Namun, hingga saat ini belum ada partai yang meminang Anies untuk maju dalam pencalonan Gubernur Jakarta. Nah, jalan kan sudah terbuka nih. Apakah Anies dan PDIP akan jalan bareng di Pilkada Jakarta? We'll see.